Udah, ulang lagi. Hello guys, I am Angel Papan as a host today. So today I want to talk about mental illness. Before it, I want to introduce my team. So there's me as a host, Angel Papan, and there's a moderator, Windy Napitupulu, and the presenter today is Monita Gebiola. So before it, I want to give you a rule in this virtual coordination. Pertama, first, pakailah pakaian yang sopan saat melakukan webinar pada siang hari ini. Dan yang kedua, on cam. Dan yang ketiga, dilarang mengaktifkan mikrofon ketika tidak diperkenankan. So, ya. Kami persilakan kepada moderator. Thank you, host. Now I give to presenter untuk menyampaikan materi kita pada saat hari ini. Kepada presenter saya persilahkan. Hello everyone, how are you? And today, are you ready for today webinar guys? First of all, webinar kita dilaksanakan oleh saya sebagai presenter dan teman saya Angel sebagai host dan Windy sebagai moderator. And webinar material is mental illness. What is mental illness? Apa sih mental illness itu? Mental illness atau yang disebut juga gangguan kesehatan adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang memengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. So, what are types of mental illness? Apa saja sih jenis-jenis mental illness itu? The first is gangguan kecemasan. Gangguan ini muncul rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. And this caused by condition that may be stressful. Selanjutnya itu ada gangguan mood, yang seringkali kita bilang ini mood swing ya. Perubahan suasana hati atau keadaan emosional secara mendadak. This is normal, but if it's too much, it is danger. Bisa membuat orang sekitar kita merasa nggak nyaman sama kita. And next ada depresi. Depresi ini kayak gangguan suasana hati juga, perasaan sedih yang terlalu mendalam, feeling sad, hopeless, and worthless. Merasa kalau dia itu udah nggak punya harapan untuk hidup, mungkin karena ada luka batin yang mendalam yang belum sembuh nih. And next ada bipolar, yaitu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati dari posisi terendah sampai tertinggi. Dia bisa merasakan senang yang senang banget dan dia bisa merasakan sedih yang sedih sekali gitu. Perasaan yang naik turun. And ada control impulse. Suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan untuk mengendalikan emosi atau perilaku. And I had people like Mas. Dan selanjutnya itu riset kesehatan dasar atau RIKSDAS 2013 mengatakan 400 juta orang saat ini menderita gangguan mental dan hampir 1 juta orang melakukan bunuh diri setiap tahun. Waduh, gimana nih? Mental illness juga has a cause, yaitu faktor biologis dan psikologis. Penyebab gangguan mental itu
terbagi-bagi juga ya teman-teman. Faktor biologis seperti gangguan pada sel saraf di otak atau bisa juga akibat benturan benda keras atau kecelakaan dan juga penggunaan narkotika. And faktor psikologisnya bisa terjadi karena peristiwa traumatik nih. Kehilangan orang yang dia sayang dan merasa kesepian. If you are already in the dead condition, try get up. Ayo semangat untuk keluar dari zona itu. Oke, saya berikan waktu untuk istirahat sebentar dan saya kasih ke Windy sebagai moderator. Thank you to the presenter for the materials. Now is the time to rest and also to feel absensi. Dan absensi saya serahkan di room chat. Sudah ada di room chat. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang saya serahkan kembali kepada presenter untuk menyampaikan materi kita. Kepada moderator, kepada presenter saya persilahkan. Oke, thank you Windy. Jadi kita lanjutkan materi kita. Kalau misalnya sudah mengalami mental illness nih, bagaimana sih cara pengobatan atau gimana sih caranya biar nggak terjadi sama kita? Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahan. In addition to administering drugs, psychology will also assist you to live a healthy life. Selain psikologi atau psikiater akan menyerahkan obat atau terapi, mereka juga menyuruh kita untuk hidup yang sehat. Gimana sih hidup yang sehat itu? Simpelnya gini, we must always think positively. Kadang kita seringkali suatu hal yang itu belum tentu kita jalani saja, kita sudah berpikir yang lebih berlebihan. Mungkin saja itu yang kita pikirkan tidak terjadi. Contohnya kayak kita kenal nih sekarang, anak muda zaman sekarang nih bilangnya overthinking ya. Siapa nih teman-teman yang suka overthinking malam-malam? Overthinking is biggest cause of our unhappiness. Keep your mind of things that don't help you. Be optimist, guys. Dan jika di antara teman-teman nih ketemu sama orang yang memiliki mental illness, we have to support them, not to stay away from them. Kita harus mensupport mereka karena mereka butuh dukungan dari orang-orang yang terdekat mereka. And maybe kalau kita merasakan mental breakdown nih, it's okay. Tapi kita harus keluar dari zona itu. Nggak terus-terusan kita ada di zona yang membuat kita semakin down. And kita tuh manusia biasa ya, pasti juga merasakan sedih,
merasakan adanya masalah, tapi itu enggak monoton untuk kita. Kita harus menjalani hidup kita. And it's okay to be okay. We just need time to rest. Kita hanya butuh waktu untuk istirahat. Misalnya nih, kita healing time, and me time gitu. Jalan-jalan sendiri juga bisa. And yang terakhir, thank you guys telah mendengarkan webinar kali ini dan materi ini. Your mental healthy is your own priority. Mental healthy kita itu, kesehatan mental kita itu yang prioritas kita. Jadi semoga teman-teman kedepannya lebih sayang diri sendiri. Jangan terlalu mikirkan apa yang orang lain bilang tentang kita. Tapi gimana kitanya aja yang nyamannya kita jalani gimana. Oke, thank you. Saya serahkan ke moderator. Thank you to presenter for your material. Sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik, kami persilahkan. Saya mau nanya. Oke, Riri, saya persilahkan. Gimana caranya kalau kita udah kena mental, memperbaiki mental kita itu kayak mana? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Riri. Kemudian saya serahkan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Kepada presenter saya persilahkan. Oke, terima kasih Riris atas pertanyaannya. Kena mental. Ini kena mental ini dalam hal apa dulu? Kita harus tahu dulu. Apa nih Riris? Dalam hal apa nih? Hal percintaan mungkin, keluarga mungkin, sesama jenis mungkin. Terserah Anda lah. Oke, aku akan berusaha jawab pertanyaan Riris lah, walaupun ini pertanyaannya ngawur banget ya. Ya, kalau kita misalnya kena mental, ya kita juga harus introspeksi diri juga ya. Apa yang salah dari kita, itu harus kita perbaiki lagi. Nggak mungkin kalau kena mental kita juga nggak punya salah kan. Coba introspeksi, perbaiki lagi, dan kita harus buat waktu untuk diri sendiri juga sih, Riris ya. Supaya berdamai dengan diri sendiri juga. Apakah Riris sudah paham? Coba untuk me time ya Riris ya, lain waktu. Oke, nanti saya refreshing ke pantai. Terima kasih sudah menjawab. Oh Selamat iya. siang. Siang Riris. Oke, saya kasih ke moderator kita. Oke, terima kasih kepada Riris dan Monita. Kemudian masih ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Oke, kepada Wina saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apakah suka dengan lawan jenis LGBT itu termasuk dengan gangguan mental? Oke, terima kasih kepada Wina atas pertanyaannya. Kemudian saya serahkan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Kepada presenter saya persilahkan. Oke, terima kasih Wina atas pertanyaannya. Apakah menyukai lawan jenis itu penyakit mental? Iya, penyakit mental. Karena bukan lawan jenis, sesama jenis. Oh iya, sesama jenis. Sorry, sesama jenis apakah penyakit mental? Iya, penyakit mental itu LGBT ya, yang sering kita dengar itu. Itu gangguan kepada apa ya? Psikologisnya. Mungkin dia ada trauma atau dia mengalami sesuatu hal yang membuat dia seperti itu. Dan jika kita dekat sama orang yang seperti itu,
Jangan buat dia tersinggung, tapi ajak dia untuk keluar dari zona tersebut. Oke? Apa kalau misalnya ada teman atau apa yang kita tahu dia seperti itu, kita ajak aja dia keluar dari zona, tapi secara halus. Memperingatkan secara halus. Apakah Wina sudah tahu? Paham. Paham. Oke, saya kasih ke Windy. Oke, terima kasih kepada Wina dan juga presenter. Sekian dari webinar kami. Iya. Oh, ada yang masih mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Bila kita jatuh cinta kepada lawan jenis, terus kita ditolak, kita menurut kita itu nggak salah, dia yang salah, tapi kita bersikuku, kenapa sih aku ditolak gitu. Terus saya mau nanya, tadi kan tentang LGBT, kepanjangan LGBT itu apa? Oke. Terima kasih kepada Cindy atas pertanyaannya. Kemudian saya serahkan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Kepada presenter saya persilakan. Oke, ada tadi pertanyaan, apa sih kepanjangan LGBT itu? Kepanjangan LGBT adalah lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan mengganti frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok tersebut. Oke, apakah Cindy sudah paham? Itu tadi yang pertanyaanku yang pertama kayak mana? Yang kalau kita ditolak cowok padahal kita nggak salah menurut kita. Ya, itu misalnya kalau kau di gimanain? Ditolak sama? Pokoknya dia cowok. Cowok. Ya. Ya kalau ditolak, coba aja lagi sekali lagi. Oh, kalau sesama lawan jenis, ya tolak aja secara halus dan coba aja ajak dia keluar dari zonanya itu. Mana tau bisa? Kan nggak tahu manusia bisa berubah. Kalau ada penyakit bisa loh. Siapa bilang nggak bisa? Saya serahkan lagi ke moderator karena pertanyaannya sudah ngawur dari materi kita. Oke, terima kasih kepada Cindy dan Monita sebagai presenter. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, kepada Eki saya persilakan. Nah, saya ingin bertanya, kan kita tuh sering tuh dijelek-jelekin sama orang, dibilang egois lah, dibilang gini lah, dibilang gitu kan. Kan sementara kita kan nggak merasa kayak gitu. Tapi waktu dibilang itu kan pasti kita sakit hati. Jadi gimana coba supaya kita tuh nggak memperdulikan omongan mereka gitu. Karena sakit kali loh kalau dijelek-jelekin sama orang lain. Apalagi kita nggak salah apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Eki atas pertanyaannya. Kemudian saya serahkan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Kepada presenter saya persilakan. Oke, gini. Ketika orang ngomong hal yang menyakitkan sama kita, awalnya kita memang sakit hati, tapi kita juga harus introspeksi. Apa sih yang salah dari aku? Kenapa sampai dia ngomong kayak gitu? Pasti ada salah kan, something, ada sesuatu. Kalau misalnya kita udah tahu ketemu salah kita di mana, kita berusaha ngomong baik-baik sama orang itu. Dan mungkin orang itu juga punya unek-unek sama kita, makanya dia sampai ngomong kayak gitu. Kita harus berunding misalnya sama orang ini, tanya apa salah kita, dan kita kasih tahu apa salah dia, baru deh selesai masalah. Apakah Eki sudah tahu?
apa yang harus dilakukan? Sudah, makasih ya. Coba introspeksi ya, Eki. Ya, Thank you, Eki. ya makasih ya Monica. Oke, terima kasih kepada Eki dan presenter kita. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dan saya akan menyimpulkan webinar kita pada saat ini, yaitu mental illness tidak berbahaya bagi orang yang lain dan sekitarnya. Dia hanya bisa membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, jika kamu merasa mental kamu sudah terancam, segeralah untuk berkonsultasi kepada dokter atau orang-orang terdekat, mungkin orang tua, agar mental kamu tidak rusak. Sekian dari webinar kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, sudah bisa ya.